Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Rian Wahyudi, NIM E2018-2228 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ketenaga kerjaan. Pengertian dari ketenaga kerjaan menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2 Nomor 13 Tahun 2003 adalah orang yang mampu melakukan sesuatu pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun kebutuhan masyarakat. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu objek kedudukan hukum ketenagakerjaan. Objek hukum ketenagakerjaan di sini dipandang dari dua sudut. Yang pertama secara yuridis atau secara hukum, dan yang kedua yaitu secara sosiologis atau kemasyarakatan buruh. Nah, secara hukum di sini tenaga kerja bebas memilih pekerjaan apa yang ia sukai atau mengadu nasibnya dengan cara seperti apa. Namun secara sosiologis atau kemasyarakatan buruh, tenaga kerja di sini orang yang tidak bebas atau terpaksa bekerja mengikuti majikannya atau perusahaan di mana ia sekarang berada. Oke, next yang selanjutnya yaitu sifat hukum ketenagakerjaan. Sifat hukum ketenagakerjaan di sini ada dua. Yang pertama mengatur dan yang kedua memaksa. Mengatur di sini artinya antara orang yang ingin memberi pekerjaan atau orang yang ingin bekerja di sini bisa bernegosiasi atau bisa berunding sehingga menemukan suatu kesepakatan dan terbentuklah suatu perjanjian. Nah, sedangkan sifat hukum yang memaksa di sini melibatkan pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah pemeran utamanya yang menetapkan suatu ketetapan di mana mau tidak mau orang yang ingin bekerja dan orang yang memberi pekerjaan di sini harus mematuhi ketetapan tersebut. Apabila melanggarnya, pemerintah bisa menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan. Oke, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup hukum ketenagakerjaan. Ruang lingkup hukum ketenagakerjaan ini di mana suatu keadaan hukum ketenagakerjaan ini berlaku. Nah, di sini ada meliputi empat. Yang pertama menurut pribadi, yang kedua menurut waktu, yang ketiga menurut wilayah, dan yang terakhir menurut hal ihwal. Nah, yang menurut pribadi di sini berkaitan dengan siapa atau dengan apa hukum ketenagakerjaan ini berlaku. Di sini meliputi tiga. Yang pertama yaitu orang yang ingin bekerja, yang kedua orang yang memberi pekerjaan, dan yang ketiga yaitu pemerintah. Nah, sedangkan menurut waktu di sini eh, dikaitkan dengan kapan suatu peristiwa tertentu terjadi yang diatur oleh hukum, kaidah hukum. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut wilayah. Menurut wilayah di sini dikaitkan dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu yang dibatasi oleh kaidah-kaidah hukum. Nah, yang terakhir yaitu menurut hal ihwal. Menurut hal ihwal di sini yaitu dikaitkan dengan hal-hal apa saja yang menjadi objek peraturan kaidah hukum ini berlaku. Oke, next yang selanjutnya yaitu masalah pokok ketenagakerjaan di Indonesia. Masalah pokok ketenagakerjaan di Indonesia secara umum yaitu tidak balance-nya antara penduduk yang siap bekerja terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan lowongan pekerjaan di Indonesia itu tidak meningkat setiap tahunnya. Jadi tidak balance, tidak sinkron antara penduduk yang setiap tahunnya yang siap bekerja itu terus meningkat, sedangkan lowongan pekerjaan itu tidak meningkat setiap tahunnya yang ada di Indonesia. Oke, next ini yang terakhir mengenai materi ketenagakerjaan yaitu sumber pokok masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Di sini ada tiga sumber pokok masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama penduduk dan tenaga kerja, yang kedua yaitu kesempatan kerja, dan yang terakhir adalah
produktivitas tenaga kerja. Yang pertama, penduduk dan tenaga kerja. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu tidak balance-nya antara penduduk yang siap bekerja terus meningkat setiap tahunnya, tetapi tidak diikuti dengan lowongan pekerjaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Nah, yang kedua yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja di sini lebih banyak ada di kota-kota besar daripada di kota-kota kecil atau di desa. Itu karena industri atau pabrik-pabrik besar yang ada di Indonesia ada di kota-kota besar. Nah, itu kenapa alasannya banyak orang dari kota-kota kecil, dari desa merantau ke kota besar untuk bekerja karena kesempatan pekerjaan atau lowongan pekerjaan lebih luas dan lebih banyak di kota-kota besar. Nah, untuk yang terakhir yaitu produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja di sini saya kaitkan dengan ketidakadilan menurut saya ya, karena apa yang mereka kerjakan dengan apa yang mereka terima upahnya itu tidak setimpal, dan juga ditambah kurangnya efektivitas jam kerja. Di sektor pertanian, orang bekerja hanya kurang 35 jam per minggunya, sedangkan di sektor industri hanya 45 jam per minggunya. Mungkin sekian materi dari ketenaga kerjaan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.